kurang semangat ibu-ibu nampaknya. Saya ulangi salam sekali lagi. Bagi siapa yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Bagi siapa yang tidak menjawab salam saya, ibu-ibu belakang itu, saya doakan suaminya beristri 2. Amin. Kalau nggak mau suami ibu beristri 2, jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masyaallah hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Kepala Pimpinan PT Tulora, yang saya hormati pengurus masjid Al-Hayat beserta jajarannya, dan yang paling saya hormati kakak senior saya, guru saya, Ustadz Ilham. Ustadz Ilham ini dulu kakak kelas saya, Bu. Jadi beliau senior saya dan beliau lebih berilmu daripada saya. Umumnya bapak-bapak dan ibu-ibu beserta adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu belakang bisa diam. Bu. Bisa diam, Bu? Kalau sudah di majelis ta'lim, di suatu perkumpulan, itu tidak boleh ngobrol lagi. Para ulama tabi'in mereka mengatakan kalau seseorang berbicara ketika asatidnya ataupun syekhunanya ataupun penceramahnya menyampaikan suatu risalah, menyampaikan suatu ceramah, kajian, terus jika ada yang ngobrol ketika ustadz itu berceramah, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Itu kata para ulama tadi. Kalau ibu-ibu enggak mau dilaknat, dia siap diam, Bu? Enggak siap diam, Bu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan rahmat, nikmat beserta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam yang begitu mulia ini, pada malam yang begitu agung ini, masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita. Masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaki kita, tangan kita untuk menuju masjid ini dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak saudara-saudara kita, mereka di luar sana terkadang diberikan kesehatan badan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan istiqomah iman. Allah tidak menggerakkan hatinya untuk menuju masjid kita ini. Nah, orang-orang yang berkumpul pada malam ini, insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Belakang daripada itu, salawat beserta salam adalah kita kirimkan buat sang pulusi alam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan salam assalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Hardi Yuda Al-Muhtadi, alumni Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Guntur angkatan 40 tahun 2018.
sekitar 5 tahun di bawah Ustaz Ilham. Ya Ustaz? 5 tahun Bu di bawah Ustaz Ilham. Jadi saya masih muda Bu. Umur saya masih 25. Saya asli Padang Sawah. Padang Sawah tahu Bu? Enggak. Tahu. Nah, tetangga dengan kampung Ustaz Ilham. Baiklah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja saya sampaikan pada malam ini mengenai Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Ustaz Ilham tadi enggak boleh lama-lama. Karena takutnya nanti lama-lama adik-adik udah ketiduran. Jadi sedikit saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Sebelum kita masuk ke tema yang dibuat mengamalkan cinta Nabi kepada sesama, keluarga hingga musuh, saya ceritakan, saya kisahkan sedikit tentang kelahiran Rasulullah SAW. Di dalam kitab Mawahibul Ladniyah bil Mina al-Muhammadaniyah karangan Al-Imam Ahmad Shihabuddin bin Muhammad bin Abu Bakar al-Mustallani, dijelaskan dalam kitab tersebut, tatkala Sayyidah Aminah merasakan akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Ridwan agar malaikat Ridwan membuka selebar-lebarnya pintu surga untuk menyambut kelahirannya kekasihku Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahkan juga kepada malaikat Malik agar menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Dan perintahkan juga kepada bidadari surga, ajak mereka turun ke atas permukaan bumi untuk menyambut hari kelahiran kekasihku, cahaya di atas segala cahaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Bu, waktu malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah melihat cahaya berdatangan ke rumah Sayyidah Aminah. Cahaya tersebut adalah bidadari surga, para malaikat, para arwah, para nabi dan rasul, dan para wali Allah datang ke rumah Sayyidah Aminah. Kemudian Sayyidah Aminah melihat seekor burung besar yang bercahaya putih. Seekor burung besar ini masuk ke rumah Sayyidah Aminah, ibundanya Rasulullah SAW. Masuk ke rumahnya tersebut. Kemudian burung itu mengembangkan sayapnya ke pundaknya Sayyidah Aminah, ibundanya Rasulullah. Maka tak lama kemudian lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah tidak melihat Rasulullah itu langsung lahir, tidak Bu. Tetapi apa yang dilihat oleh Rasulullah, oleh Sayyidah Aminah ketika Rasulullah lahir? Sayyidah Aminah melihat Rasulullah lahir hal keadaan bersujud. Yang pertama dilihat oleh Sayyidah Aminah adalah Nur Muhammad yang dilihat oleh ibundanya. Kemudian kemudian barulah nampak jasadnya Rasulullah SAW hal keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala malam itu terang cahaya pada kelahiran Rasulullah SAW. Puncak kemuliaan, memuncak kegembiraan pada waktu itu. Keluarlah dari mulutnya bidadari surga, Pak, dari mulutnya para malaikat untayan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama Bu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru. Sama-sama Pak. Fahtafat minhul budun
يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. Sama-sama semua buka. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Itu yang keluar dari mulutnya para malaikat, Pak Bu. Itu yang keluar dari mulutnya para bidadari surga untuk mengagungkan, untuk menyambut hari kelahirannya junjungan kita Nabiullah Habibullah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbul pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa, Pak? Rasulullah diutus untuk apa? Ibu bisu. Untuk apa, Bu? Gak ada yang tahu? Innama bu'istu li'utamma makarimal akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kita mengamalkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam konteks tema ini mengamalkan cinta Nabi kepada sesama. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membanding-bandingkan manusia, Pak Bu. Oh, ini si miskin, saya nggak mau berteman, nggak pernah. Oh, ini si jelek, nggak pernah Rasulullah membandingkan dengan sesama. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bagus, yang paling luar biasa akhlaknya, dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Pak Bu? Rasulullah SAW akhlaknya kepada keluarganya. Nah, ini perlu diperhatikan Pak Bu. Bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya kepada keluarganya. Suatu ketika dalam Sirah Nabawiyah, dalam kitab Sirah Nabawi, suatu ketika Rasulullah SAW pada suatu malam, Pak Bu, Rasulullah pada suatu malam beliau tengah malam, lalu beliau pergi ke rumahnya, kemudian mengucapkan salam. Waktu itu ke rumahnya, ada di rumahnya istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah. Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Humairah. Istrinya tidak menjawab, Pak. Istrinya tidak menjawab. Sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Humairah. Tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah tidur di depan rumahnya, Pak. Bayangkan. Gak berani lagi Rasulullah membangunkan istrinya, tidur dia di teras rumahnya. Tapi coba kalau bapak-bapak sekarang, Assalamualaikum dek, gak ada yang ucap, ditendang pintunya. Itulah akhlak Rasulullah SAW kepada keluarganya. Lalu bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW kepada musuh-musuhnya? Kita contoh akhlak Rasulullah kepada musuhnya Rasulullah SAW. Di dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW berdakwah menuju kota Taif, Rasulullah SAW berharap penduduk Taif itu, masyarakat Taif menerima beliau dengan lapang hati, dengan lapang dada. Rasulullah berpemikiran
marhaban ya habibi, akan menyambut dia dengan tolak akan menyambut dia ahlan wa sahlan ya habibi. Tetapi apa rupanya? Rasulullah tidak disambut dengan marhaban, Rasulullah tidak disambut dengan tolak betul alaina, Rasulullah tidak disambut dengan ahlan wa sahlan Pak, tetapi Rasulullah disambut dengan lemparan batu, dengan lemparan tulang unta, dengan lemparan kayu bakar yang dilempar oleh penduduk kota Taif kepada Rasulullah SAW. Kemudian kaki Rasulullah menetes darah. Malaikat Jibril melihat tersebut, melihat kejadian tersebut, marah malaikat Jibril, Pak. Wahai kekasih Allah, jika seandainya nanti darah engkau itu jatuh ke atas permukaan bumi, jatuh ke tanah, maka akan aku makan penduduk Taif, kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengusap, Pak. Darah di betisnya Rasulullah itu diusapnya supaya tidak jatuh ke tanah, supaya penduduk Taif itu tidak hancur semuanya. Diusap oleh Rasulullah darahnya. Rasulullah tidak marah. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke sebuah bukit di samping bukit. Rasulullah di situ. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, aku mengadukan kelemahan aku kepada Engkau. Aku mengadukan kelemahan aku, ketidakberdayaan aku. Aku dianggap hina oleh mereka ya Allah. Aku dianggap hina oleh manusia ya Allah. Dulu aku ada tempat bergantung, ada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, Pak, Bu. Abu Thalib itu pamannya yang paling setia, pamannya yang paling berada di barisan terdepan ketika ada yang mencaci maki Rasulullah, ketika ada yang menghina Rasulullah SAW. Kemudian pamannya Abu Thalib ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bergantung kepada istrinya Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi tempat mengadunya Rasulullah SAW. Maka dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, hanya kepada Engkau aku mengadu ya Allah. Beginilah Allah menguji Rasulullah, Pak, Bu. Menguji kekuatan hatinya. Karena apa? Karena jika kita bersandar kepada kayu yang rindang, kayu akan lapuk. Ketika kita bersandar kepada manusia akan meninggalkan kita. Maka bersandarlah kepada Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemudian malaikat Jibril ketika mendengar Rasulullah berdoa, ya Rasulullah, wahai Muhammad, pilih engkau. Mau mana engkau pilih bukit itu? Mana yang engkau pilih bukit-bukit ini? Pilihlah wahai Muhammad, akan aku lemparkan bukit-bukit ini kepada penduduk kota Taif, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah tidak marah. Padahal jika hati kita sudah terluka, jika hati kita sudah kecewa, apalagi dilempar batu, dilempar tolak unta, maka kita akan marah. Tetapi itu tidak ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka kota Taif yang akan menyembah kepada Engkau ya Rabb, yang akan menyembah kepada Engkau, tidak menyembah selain Engkau ya Rabb. Keluarkan dari anak-anak cucu mereka untuk menyembah kepada Engkau ya Rabb. Itu doa Rasulullah kepada musuh-musuhnya. Nah, ini yang perlu kita contoh. Namun kita pada saat sekarang ini, Pak, Bu, dihina sedikit, dicaci maki sedikit sama teman kita, sama tetangga kita, udah marah luar biasa. Maka ini yang perlu kita terapkan. Karena Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik. Masalah hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang baik akhlaknya, sempurna dan berdakwah. Namun pada sekarang ini, di zaman sekarang ini, Pak, kurang kritis akhlak di zaman ini, Pak. Coba kita lihat anak-anak muda kita, Pak. Anak-anak muda zaman sekarang, yang cewek-ceweknya anak muda zaman sekarang
sekarang Pak Bu, dia usia 18 tahun, dipakainya baju adiknya 8 tahun. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ada nggak Bu? Ada nggak Pak? Ada. Kalau orang Jepang, orang Korea, orang Cina itu bening putih, bening. Ini enggak orang kampung, nampak lagi pusarnya. Udah hitam kuring lagi. Belum lagi yang cewek-cewek yang pakai Hawaii Pak. Bapak tahu Hawaii Pak? Bapak tahu Hawaii kan Bu? Hawaii itu di atas lutut, ke atas. Itu pakaian anak-anak muda sekarang. Hawaii itu dari sini ke atas Pak. Bu. Belum lagi yang tinggi daripada itu, ada namanya celana wahai. Itu yang dipakai anak-anak muda kita zaman sekarang. Wahai itu di atas, itu lagi di atas. Ada lagi di atas itu. Hai namanya. Di atas lagi itu. Paling atasnya lagi ada lagi namanya. Celana aduhai. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Itu anak-anak kita sekarang. Belum lagi yang pakai HP. Anak-anak zaman sekarang ini Pak Bu, anak muda zaman sekarang ini dijajah oleh orang kafir itu melalui yang pertama fashion, pakaian kita. Anak-anak muda, anak-anak kita Pak, ini yang harus kita waspadai. Yang kedua, orang-orang kafir itu menjajah anak-anak kita ini melalui media TV Pak Bu, media TV. Coba kita lihat media TV saat sekarang ini yang membuat rusak akhlak anak-anak kita. Tontonannya tidak ada yang mendidik anak-anak. Ada film yang namanya Pak, ada film yang namanya Bu, GGS, Ganteng-Ganteng Serigala. Daripada ganteng-ganteng serigala Pak, mending sejelek-jelek manusia kayak gini daripada ganteng-ganteng serigala. Ada juga film yang tidak mendidik akhlak anak-anak kita, Jendela SMP. Tak mendidik. Di sekolah diajarkan, ditontonkan berpacaran. Padahal masih SMP. Masih mau kencur Bu. Udah pacaran. Gak ada yang mendidik, mendidik. Nah ini yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, jaga anaknya dari pacaran. Kadang orang tua zaman sekarang ini mereka gak malu anaknya pacaran, malah mereka bangga sama kita. Lah, kau udah tua, gak ada punya cewek katanya. Pernah ibu-ibu tuh ngomong ke saya Bu, kau udah tua, udah 25, aturannya udah nikah katanya. Gak pernah saya lihat kau bonceng cewek katanya. Lah, anak saya masih SMP, udah dijemput sama cowoknya katanya. Bangga orang tua sekarang, na'udzubillahiminadzalik. Ini sama aja kita menyuruh anak-anak kita, nak berzina kamu nak, sama dengan itu Bu. Kalau kita biarkan anak kita itu dijemput oleh pacarnya ke rumah, sama aja kita nyuruh nak berzina misalnya. Nak berzina lah. Sama kita nyuruh anak-anak kita untuk berzina Pak Bu. Maka jaga anak-anak kita Pak Bu. Yang cewek-cewek, yang gadis-gadis jangan mau dipacari. Nah, dengar baik-baik. Pacaran itu kadang sudah 2 tahun pacaran, 3 tahun pacaran, gak jadi nikah. Akhirnya kayak iklan Oreo, diputar, dijilat, dicelupin, gak dinikahin. Kan kayak iklan Oreo. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jaga anak-anak kita ini supaya akhlaknya tidak hancur. Karena anak-anak kita inilah yang akan menjadi penerus bangsa dan agama kita. Subhanallah yaum rijalullah. Pemuda-pemuda masa saya sekarang ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Baik dan buruknya bangsa kita tergantung kepada anak-anak muda kita Pak. Kalau anak-anak muda kita patuh kepada Allah, patuh kepada kedua orang tua, patuh kepada gurunya, anak-anak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita rajin ke masjid, meramaikan masjid salat berjamaah,
insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baik. Namun sebaliknya Pak, sebaliknya Bu, jika seandainya anak-anak muda kita dirusak oleh narkoba, dirusak oleh mabukan, dirusak oleh pacaran, kampung kita, desa kita akan menjadi kampung dan bangsa agama kita ini akan dipegang oleh orang-orang rusak Pak. Masuk hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi anak-anak kita ini Pak Bu, akhlaknya itu hancur. Orang kafir itu merusak akhlak generasi bangsa kita ini melalui handphone, HP. Hati-hati Pak Bu, HP ini berbahaya. HP ini pisau bermata dua Pak. Jangan kita berasa bangga bisa mengasihkan anak kita HP. Jangan Bu. Jangan Pak. HP ini bahaya. Kenapa? Coba kita lihat anak-anak muda kita, terutama bagi perempuannya, ditaruhnya HP Pak. Ditaruhnya HP di dinding, hidupin musik. Joget-joget lagi. Ada nggak Pak? Ada. Periksa HP anak Bapak, tengok konten TikToknya. Kalau konten TikToknya tak apa-apa, tapi kalau udah joget-joget seperti itu, ini akan merusak Pak. Media TV, media handphone yang merusak anak-anak kita. Lebih baik Bapak Ibu melihat anak-anak Bapak Ibu menangis karena tidak dikasih handphone, merengek dia meminta handphone, Pak, ya kasih handphone, belikan handphone. Dia menangis mau handphone, tapi tidak Bapak kasih, tidak Ibu kasih. Lebih baik Bapak Ibu menangis melihat dia minta handphone daripada nanti Bapak Ibu menangis ketika melihat anak-anak Ibu dewasa dia rusak. Lebih baik itu Pak Bu. Maka Bapak Ibu, momentum Maulid Nabi ini perbaiki akhlak anak kita, karena kebaikan dan keburukan seorang anak itu tergantung dengan didikan orang tuanya. Kalau didikan orang tuanya, insya Allah anaknya akan menjadi baik. Tapi orang tuanya mabuk, orang tuanya narkoba, mau gimana lagi anaknya? Pasti ngikutin. Karena air hujan itu Pak Bu tidak akan jauh jatuhnya. Nah, jadi introspeksi dulu diri kita sebagai orang tua, perbaiki diri kita sebagai orang tua, baru kita kasihkan contoh yang baik, kita ajak anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Masyaallah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kafir Pak Bu menjajah anak-anak kita ini melalui yaitu makanan. Kita lihat makanan orang sekarang ini, ada namanya hamburger Pak, ada namanya pizza, ada namanya hotdog. Bapak Ibu tahu hotdog? Hot itu panas, dog itu anjing. Jadi makanannya anjing panas. Nauzubillah min dzalik. Dijajah melalui makanan. Coba kita lihat orang-orang dahulu Pak Bu. Orang-orang dahulu itu makanannya segala pucuk. Mulai dari pucuk ubi, mulai dari pucuk kangkung, pucuk sayur bayam, sampai ke pucuk karet dimakannya orang-orang dahulu. Iya Bu, sampai ke pucuk karet. Makanya orang-orang dulu itu sehat. Umur 90 masih sehat dia potong karet. Coba orang sekarang umur 40 udah sakit urat, asam urat, sudah sakit pinggang, sakit dada, sakit ini, sakit itulah, semua sakit dipegangnya. Karena apa? Karena makanan. Banyak bahan kimia ada makanan sekarang. Dijajah kita melalui makanan oleh orang-orang kafir. Masuk hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki akhlak kita. Macam mana akhlak Rasulullah yang saya ceritakan tadi, kita perbaiki juga akhlak anak-anak kita. Anak-anak zaman sekarang juga mereka kadang tahu
siapa Rasulullah? Dek, siapa? Rasulullah siapa? Siapa Rasulullah? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Oke, saya tanya yang adik-adik yang perempuan. Nama ayah Rasulullah siapa? Nama ayah Rasulullah. Ada yang jilbab pink. Siapa yang dapat saya kasih uang? Adik-adik tapi ibu, bukan ibu-ibu. Adik-adik, yang adik-adik kecil ini siapa nama ayahnya? Nabi Muhammad. Yang adik perempuan, jangan dikasih tunjuk, Bu. Jangan dikasih tunjuk. Siapa ayah Rasulullah? Siapa jawab angkat? Abdullah. Di depan deh. Tapi tidak banyak. Siapa nama ayahnya? Nama ibunya? Nama kakeknya? Oke. Enggak. Jangan dikasih lihat ya. Oke, nama ayahnya, nama ibunya tidak dijawab, sama kakeknya. Nama paman Rasulullah, siapa yang dapat? Adik-adik. Itu nggak adik-adik lagi. Nama paman Rasulullah, angkat tangan. Siapa? Siapa nama pamannya? Sini. Siapa nama pamannya? Abu Thalib udah dijawab. Siapa nama paman Rasulullah yang mati dalam keadaan tidak mengenal Islam? Siapa nama cucu Rasulullah? Siapa nama cucu Rasulullah? Siapa nama cucu Rasulullah? Gak ada. Duduk. Kan anak-anak kita kurang tahu nama keluarga Rasulullah. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, kita harus tahu keluarganya. Oke, saya tanya. Coba kita tanya lain, Pak. Kita kasih contoh. Siapa nama pemain bola yang ketika gol dia gini? Ronaldo, tahu kan? Langsung tahu. Tapi kalau nama ayah Rasulullah tidak tahu mereka. Yang cowok-cowok. Itulah bedanya anak-anak kita. Mereka lebih mengenal nama pemain bola daripada nama junjungannya. Rasulullah SAW. Siapa nama pemain bola yang dia kalau nendang pakai kaki kiri? Messi. Tahu kan?
Nama asli Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Rasulullah. Siapa nama asli Abu Lahab? Nama asli Abu Lahab. Kan nggak dapat kamu. Nggak dapat. Tapi kalau nama pemain bola langsung dapat. Itu bedanya. Karena mereka lebih mengidolakan pemain bola dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita perbaiki, Pak. Tanamkan kepada anak kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mencintai seseorang, maka kita akan Kita akan mencari tahu siapa keluarga terdekatnya, siapa familinya. Pasti akan kita cari, akan kita kenali kalau kita mencintai seseorang. Nah, karena mereka belum cinta kepada Rasulullah, makanya mereka tidak tahu. Maka Bapak Ibu, ini tugas Bapak Ibu nih. Tugas Bapak Ibu anak cinta anak-anak dengan keluarga Rasulullah SAW. Ayah Allah punya Amin Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib. Semua Khadijah, semua bernasab dan Quraisy bernama. Inilah kisah sang Rasul penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ajar anak-anak kita, Ibu, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian adik-adik, jikalau adik-adik mencintai Rasulullah, mencintai Rasulullah SAW, pasti kita akan mengenali ciri Rasulullah. Adik-adik lihat, siapa yang saya kasih uang, tapi harus duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Diam ya. Kalau mau duit diam. Ibu mau? Seperti apa ciri-ciri Rasulullah? Ciri-ciri fisiknya. Ada yang tahu? Ciri fisik Rasulullah. Ciri-ciri fisik wajahnya. Hah? Apa? Bercahaya. Maksudnya ciri wajahnya kayak mana? Ibu-ibu, ada yang buat saya dapat ciri-ciri Rasulullah di segi wajahnya kayak mana bentuk Rasulullah SAW. Apa bentuknya Rasulullah? Doa ibu. Bentuk Rasulullah. Bentuk wajah Rasulullah kayak mana? Bentuk wajah Rasulullah kayak mana? Gimana bentuk wajahnya? Gak dapat dia Bu. Tapi saya hargai perjuangannya ke depan ini. Karena gak dapat, nah, aja lah. Dan adik-adik, ibu-ibu, siapa yang dapat ciri bentuk wajah Rasulullah? Kalau ibu-ibu
dapat boleh pulang. Nah, nggak mungkin saya kasih uang. Ibu, siapa yang tahu ciri-ciri bentuk Rasulullah? Tinggi, terus jenggotan, terus itu wajahnya benar, terus rambutnya panjang sampai mana? Ada yang kurang lagi, Bu? Jika Rasulullah tinggi, kening tinggi, ini menandakan Rasulullah itu orang yang cerdas karena keningnya tinggi. Tapi tidak semua kening itu cerdas. Pasti ada yang sampai ke itulah nggak semua orang yang tinggi itu yang cerdas. Ya Rasulullah itu tinggi keningnya itu ada rambutnya di sini. Ciri-ciri Rasulullah. Ibu mau pulang tafadhol. Kasih hadiah ibu-ibu. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ibu mari kita mengenali macam mana Rasulullah SAW, ciri-ciri beliau harus kita kenali. Itu bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Jangan kita cuma saya cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, tapi nama ayah tidak tahu, nama kakeknya tidak tahu, ciri-ciri tidak tahu. Berarti kalau kita tidak tahu, berarti belum kita cinta kepada Rasulullah. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu, ini tugas Bapak Ibu semua, ajarkan anak-anak Bapak Ibu untuk mengenal sosok yang sangat agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini dah hampir sejam tuh, udah kelewatan saya ingat pecat sama Ustaz Ilham. Kita akhiri saja Pak Bu, karena udah hampir sejam, nggak terasa. Mari kita ambil sebagai kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Momentum Maulid Nabi ini yang pertama yang harus kita perbaiki adalah akhlak kita. Contoh akhlaknya Rasulullah SAW, akhlak yang agung. Para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apa Rasulullah? Seperti apa akhlaknya Rasulullah? Kata para sahabat. Lalu dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi juga kepada anak-anak kita cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mencintai Rasulullah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Unsur man qala wala tansur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada duit lagi, dah habis. Terima kasih banyak kita ucapkan